Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ACL pada kasus metafor. Jadi, di sini saya sudah memiliki file employee data metafor, sehingga kita membuka dulu project-nya. Nah, setelah itu kita bisa melihat tabel-tabel baik itu agent metafor maupun employee list. Nah, yang pertama-tama kita bisa membuat notes dengan cara klik kanan, kemudian properties, dan muncullah project properties ini, dan di notes ini kita bisa mengisi misalnya detail-detail dari apa yang ingin kita tuliskan. Kemudian selanjutnya kita bisa mengoverview dari misalnya di agent metafor. Kita klik 2 kali, kemudian kita analyze, setelah itu count records. Nah, kemudian oke. Nah, di sini sebenarnya apabila kita tadi meng-count records, itu sebenarnya kita bisa mengetahui berapa sih jumlah dari data yang ditampilkan. Misalnya kita nanti menggunakan filter, karena ini misalnya tidak ada filternya, jadi tetap 41 records dan tidak ada pengaruhnya. Namun kita misalnya nanti ada menggunakan filter, menggunakan apapun itu, nanti apabila kita menggunakan analysis count record, itu nanti bisa diketahui berapa sih yang ditampilkan di layar ini. Baik, fitur yang pertama kita ingin coba itu adalah fitur dari statistical. Nah, dari statistical ini ada 2, yaitu statistis dan profil. Nah, kedua fitur ini tuh bisa menampilkan melalui output gambaran statistis maupun gambaran profil dari data yang kita miliki. Oke, langsung saja. Misalnya kita ingin mengetahui gambaran dari employee list. Jadi kita klik 2 kali, analyze, statistical, dan yang pertama kita ingin mencoba yang statistics dulu. Jadi kita pencet statistic on. Jadi di sini ada available field, ada 4, ada salary, hire date, bonus persen salary, dan bonus 2002. Karena kita ingin mengetahui keempat-empatnya, kita add all aja, kemudian oke. Dan output ini kita harus memastikan bahwa outputnya itu screen biar kita bisa lihat langsung melalui layar komputer kita. Kita oke. Nah, berikut ini adalah statistis dari data-data yang kita miliki. Selanjutnya adalah profil. Kita pencet profil fields, dan ini available fields-nya ada 3, ada salary, bonus persen salary, serta bonus 2002, karena kita ingin mengetahui ketiga-tiganya, add all aja, oke. Kemudian more, selanjutnya kita tinggal oke saja. Dan ini adalah profil field, salary bonus, persen salary bonus 2002 dari tabel yang kita miliki employee list. Kemudian selanjutnya kita misalnya ingin mengetahui duplicate dari nama last name dari data-data berikut ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memencet employee list ini misalnya yang ingin kita ketahui, pencet analyze. Terus di sini ada look for duplicate. Nah, look for duplicate itu kita pencet dulu duplicates on. Jadi ini kita ingin tahu apa sih yang ingin kita ketahui, misalnya last name siapa sih yang ada duplicate-nya. Jadi kita pencet last name, ini kita panah biar masuk ke selected fields, terus kita oke. Kemudian list fields, ini kita ingin tahu semuanya, jadi kita pencet add all aja dan oke. Kemudian jangan lupa output itu, jangan sampai lupa untuk dipencet yang screen, karena ingin kita tampilkan langsung di layar komputer, kemudian kita oke. Nah, berikut ini ada duplicate dari last name yang sama. Ada Fisher, Lee, dan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya kita juga, saya ingin menguji apakah ada pegawai yang memiliki employee number yang sama. Nah, employee number yang sama ini tuh sebaiknya dihindari karena nanti bisa memicu adanya kebingungan gitu ya, karena 2 orang atau lebih dari 2 orang tuh memiliki number employee yang sama, sehingga step-nya itu hampir sama. Kita klik dulu. Terus analyze, look for duplicate. Nah, duplicate on-nya tadi last name. Nah, sekarang itu employee number.
Terus jangan lupa diklik panah agar masuk ke selected fields, kemudian oke. Dan list fields-nya semuanya, at all, oke. Terus output-nya jangan lupa screen, ini karena udah screen, oke aja. Nah, di sini dijelaskan bahwa 0 duplicates detected. Jadi di data yang kita miliki itu tidak ada employee number yang double gitu. Kemudian fitur selanjutnya yang kita ingin uji adalah kita ingin menghitung berapa sih total dari misalnya bonus yang dibayarkan oleh perusahaan kepada employee ini. Nah, step yang bisa kita lalui adalah yang pertama, analyze. Kemudian ini total fields. Total fields. Nah, misalnya kita ingin mengetahui bonus yang dibayarkan perusahaan pada tahun 2002. Sehingga ini kita pencet arrow dan sehingga masuk ke selected fields, oke. Kemudian oke. Nah, di sini outputnya itu menunjukkan bahwa bonus 2002 yang dibayarkan perusahaan kepada employee-nya itu sebesar $1.016.483. Nah, di sini di kiri bawah ini apabila kita memencet tombol lock, nah ini tuh ada step-step atau comments atau perintah yang udah kita lakukan kepada aplikasi ini. Kemudian fitur selanjutnya yang bisa kita uji atau lakukan itu adalah fitur sort atau mengurutkan. Misalnya kita ingin tahu gaji dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang bisa kita lakukan adalah misalnya kita ingin salary ya. Jadi klik kanan salary. Kemudian di sini ada quick sort ascending, yaitu yang dari yang kecil ke besar, atau descending itu dari yang besar ke kecil. Misalnya kita ingin yang ascending. Salary mulai 20.210, yang terkecil hingga yang terbesar itu adalah 98.840 milik John. Nah, fitur ini sangat dibutuhkan apabila kita ingin mengetahui salarinya siapa sih yang paling kecil dan salarinya siapa sih yang paling besar. Tadi setelah kita mencoba fitur sort, selanjutnya adalah kita ingin mencoba fitur filter atau memfilter data-data mana saja yang ingin kita tampilkan atau ingin kita ketahui. Nah, misalnya kita ingin mengetahui siapa saja sih yang kita rekrut misalnya pada bulan Januari, misalnya pada bulan Juni hingga Desember 2002. Nah, misalnya, jadi kita pertama-tama, di sini ada expression. Expression ini tuh seperti komen gitu, apa sih yang ingin kita ketahui gitu misalnya. Nah, jadi fields-nya tentu saja hire date. Nah, setelah itu misalnya kita ingin mengetahui dari bulan Juni hingga terakhir gitu ya, Desember 2002. Jadi ini kita pakai tombol yang lebih besar sama dengan atau kayak lebih besar Juni atau enggak sama dengan di Juni. Jadi date-nya selanjutnya kita atur. Misalnya 2002 bulan Juni. Nah, bulan Juni 1 Juni. Oke. Nah, kemudian ini berarti expression-nya hire date lebih besar sama dengan 2002 bulan Juni tanggal 1. Kita oke. Nah, ini kita menampilkan karyawan mana saja sih yang kita rekrut selama Juni hingga 31 Desember 2002. Nah, selanjutnya apabila kita misalnya ingin interval, misalnya dari ini sampai ini. Nah, misalnya kita bisa pilih ini hire date. Nah, misalnya Juni, kita teruskan saja hire date lebih besar sama dengan 1 Juni 2002, kemudian kita klik N. Kemudian hire date lagi, kemudian kurang dari sama dengan karena intervalnya gitu, kita pilih date bulan Oktober 2002, 31 Oktober. Kita klik OK, kemudian OK. Nah, ini nanti berubah, jadi di sini ada interval siapa saja sih yang kita rekrut selama 1 Juni 2002 hingga 31 Oktober 2002. Baik, selanjutnya fitur yang akan kita uji yaitu membuat satu kolom baru pada tabel yang sudah ada. Pertama-tama kita klik edit tabel layout. Nah, di sini kan yang sudah ada itu salary, last name, hire date,
first name, employee number, card number, serta bonus 2002. Nah, kita ini ingin membuat satu kolom tabel lagi, yaitu persentase dari bonus terhadap salary. Jadi pertama-tama kita mengklik add a new expression. Di sini kita beri nama bonus underscore persen underscore salary. Kemudian di sampingnya fx ini kita memencet fx untuk menambahkan expression yang kita inginkan. Nah, expression dari bonus persentase bonus terhadap salary itu adalah ini tanda kurung, kemudian kita klik bonus pada tahun 2002, kemudian kita kalikan 100, kemudian dibagi salary. Kemudian kita pencet OK. Kemudian formatnya itu di sini pilihannya ada ini, tapi format yang kita pakai itu adalah persentase. Jadi kita isi dengan 999%. Setelah itu ketika kita ingin sudah selesai gitu, kita pencet accept entry. Nah, di sini udah masuk ke field-nya. Namun, apabila kita ini silang, di sini masih belum ada kolom yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, untuk menampilkannya itu adalah kita ingin ditampilkan di sebelah card number. Sehingga ini card number kita klik atasnya, kemudian klik kanan, add columns, bonus salary, klik panah ini, kemudian OK. Nah, jadi di sini di sebelah kiri card number itu ada bonus persen salary yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang pada di exercise. Pertanyaan pertama adalah saya diminta untuk menunjukkan bagaimana profile comment serta statistik comment pada hire date in the employee list. Dan apa sih perbedaan antara profil comment serta statistik comment. Yang pertama kita klik analyze statistical, dan yang pertama statistik. Nah, di sini pilihan field-nya itu ada salary, hire date, bonus persen salary, serta bonus 2002. Nah, di sini ada hire date. Nah, sedangkan yang untuk profile, pilihannya itu tidak ada hire date. Hal ini dikarenakan untuk profile itu menunjukkan nilai dari sebuah field. Sehingga di sini misalnya untuk salary ada total value sebesar 10 juta, kemudian absolute value juga 10 juta, minimumnya ada berapa, serta maksimumnya ada berapa, itu diberikan gambaran. Sedangkan untuk date itu kan tidak ada nilainya, sehingga di pilihan profile itu tidak ada date-nya. Sedangkan untuk yang pilihan statistis, karena statistis itu menunjukkan keseluruhannya berupa number, total, average, sehingga pada pilihan statistis itu masih ada hire date. Karena di sini ada number-nya positif, kemudian totalnya highest maupun lowest-nya. Pertanyaan kedua adalah saya diminta untuk mengsortir employee list pada terhadap bonus 2002. Tinggal kita klik bonus 2002, klik kanan, quick sort ascending, yaitu dari kecil hingga ke besar. Kalau descending itu dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk soal yang nomor 3 adalah saya diminta untuk melakukan sortir pada agent metafor pada kolom COM 2002. Sortirannya itu berdasarkan urutan ascending serta descending order. Kemudian saya juga diminta untuk menampilkan statistik serta profil pada tabel. Jadi ini kita klik agent metafor.
Kemudian kita geser ke kanan untuk menemukan COM 2002. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kita klik kanan, kemudian quick sort ascending untuk menampilkan sortiran dari yang dengan nilai terkecil hingga terbesar. Sebaliknya untuk descending itu dari nilai yang terbesar hingga yang terkecil. Karena kolom COM 2002 itu berbentuk angka dan memiliki nilai, sehingga kita bisa menampilkan statistisnya dan profilnya. Ini untuk statistisnya, dan kemudian ini adalah untuk profilnya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang nomor keempat, yaitu kita diminta untuk mencari total commission yang dibayarkan kepada metafor agen. Nah, karena pada tabel agent metafor yang mengandung nilai angka itu hanya COM, sehingga kita hanya perlu mengeklik analyze total fields, dan ini langsung muncul berapa total komisi yang dibayarkan kepada agent metafor, yaitu sebesar Rp91.471. Selanjutnya yang terakhir, saya ingin menjawab pertanyaan exercise nomor 5, yaitu buatlah tampilan yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, serta ukuran-ukuran yang enak untuk dipandang di mata. Nah, seperti yang ini saya tampilkan ini, untuk ukuran lebar dari setiap kolom itu kan terlalu besar. Sedangkan saya itu ingin melihat data-data yang ada di sini, sehingga tidak perlu terlalu banyak mengeklik geser ke kanan. Sehingga saya ingin mengecilkan, misalnya nama akhir saya ingin kecilkan, bisa di drag untuk mengecilkan, bisa juga dengan diklik 2 kali untuk mengepaskan nama yang paling panjang. Selanjutnya saya juga ingin meremove atau mengeluarkan beberapa data-data yang tidak saya butuhkan, misalnya city. Tinggal kita remove selected column. Yang ingin saya butuhkan itu adalah data nama depan, nama belakang, alamat, negara, serta komisi yang dibayarkan selama tahun 2002. Baik, saya akan langsung melanjutkan ke kasus pada chapter ketiga, yaitu kita diminta untuk meng-setup project kita sendiri. Tadi sebelum ini, untuk mempersingkat waktunya, saya sudah meng-create new project dengan nama ACL Tutorial Metafor. Dan di sini saya juga sudah membuat beberapa tabel, diantaranya adalah acceptable codes yang bisa dilihat pada layar, kemudian ada company debt, kemudian ada credit card metafor, kemudian ada employees, kemudian ada transaction in April, kemudian unacceptable codes. Selanjutnya adalah setelah saya membuat beberapa tabel yang diminta, step selanjutnya yang ingin saya uji adalah saya ingin mereview serta mengedit tabel-tabel yang sudah saya bikin. Jadi misalnya di sini ada pada file credit cards metafor, saya ingin mengedit layout tabel dengan cara klik edit tabel layout. Kemudian setelah saya mengklik tabel layout, saya coba di kolom Carnium. Nah, kolom Carnium ini dikatakan bahwa kategorinya N, padahal seharusnya tipenya bukanlah numerik, namun ASCII, sehingga di sini saya ingin mengedit tipe dari pelafalan angkanya dari numerik menjadi ASCII. Kemudian setelah itu saya mengeklik tombol centang hijau ini untuk meng-accept entry, dan saya akan menge-close-nya. Nah, di sini Carnium ini
sudah berbentuk formatnya bukan N lagi, namun sudah berbentuk ASCII seperti yang tadi saya sudah edit. Dan step selanjutnya adalah saya ingin mencoba untuk memverifikasi data yang ada pada tabel. Di sini saya tetap menggunakan tabel credit cards metaphor, sehingga ini saya klik. Kemudian saya pilih ke menu data, verify. Nah, di sini kemudian akan muncul tabel verify ini. Kemudian saya klik verify fields. Karena saya ingin memverify semua fields-nya, saya pilih add all, oke. Kemudian jangan lupa output untuk dipastikan ke screen, kemudian oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa null data validity errors detected, sehingga verifikasi data ini sudah benar dan tidak ada error pada data yang ada pada credit cards metaphor. Kemudian yang selanjutnya adalah saya ingin menambahkan profil atau penjelasan singkat, detail-detail singkat mengenai project yang saya buat ini, yaitu caranya klik ACL_tutorial_metaphor ini atau klik project-nya, kemudian ada kita pilih file, properties, dan di sini di notes kita bisa menuliskan apa saja yang bisa menjadikan deskripsi dari project yang kita buat. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian tadi sudah tersimpan sebagai detail atau penjelasan mengenai project yang kita buat.